Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Jansen. Perkenalkan, nama saya adalah Endro Deselahi dengan NIM 535240104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat halaman onboarding screen dan juga halaman home screen. Untuk pertama-tama kita bisa langsung tes saja. Di sini saya menggunakan HP saya sendiri untuk pengetesan dengan menggunakan kabel via USB. Yang pertama-tama di sini ada halaman onboarding screen-nya. Di halaman onboarding screen ini semacam introduction untuk aplikasi kita. Ini berisi pengenalan saja. Jadi ini di sini saya membuat 3 slide. Jika user malas untuk membaca slide-nya, bisa melewati dengan tekan tombol di kanan atas yang tulisannya lewati. Perkenalkan, nama saya Daniel Patar Parlinggoman Butar-Butar dengan NIM 535240151, dan pada proyek kali ini saya bertugas untuk menghandle bagian backend dan mengintegrasikan database menggunakan Firebase dengan Cloud Firestore. Dan juga saya di sini membuat bagian login page dan juga sign in page yang nantinya akan di-store ke dalam Firestore untuk progres dari pengguna dan data-data dari pengguna yang sudah dibuat. Di sini kita langsung saja lewati dan akan masuk ke tampilan login. Di sini jika kita belum mempunyai akun, kita bisa masuk untuk membuat akun, pencet buat akun, dan di sini akan dihadapkan dengan form untuk mengisi username, nama lengkap, email, dan password. Di sini contohnya saja, nama lengkapnya kita buat pengguna, emailnya kita masukkan saja Daniel 1504, dan passwordnya di sini kita bisa masukkan pengguna 123. Di sini kita juga mempunyai fitur untuk melihat password yang sudah kita buat. Kita tap saja mata ini, lalu nanti bisa dilihat pengguna 123. Di sini kita bisa langsung masuk saja untuk pencet daftar gratis. Nantinya kita akan diarahkan langsung masuk ke home screen, halo pengguna kata-kata, dan untuk mencek profile kita bisa lihat profilnya berusername pengguna, dan di setting kita bisa juga lihat username pengguna dengan email yang sesuai yang kita masukkan tadi. Di sini saya ingin mencoba untuk masuk dengan menggunakan cara lain. Jadi di sini kita keluar dulu dari akun ini. Lalu kita akan melewati animasi ini. Jadi sekarang kita akan mencoba untuk masuk dengan menggunakan GitHub. Jadi di sini kita tinggal perlu menekan GitHub. Karena saya sudah mempunyai akun GitHub, maka dia akan langsung connect dan sinkron dengan akun GitHub saya. Dia akan masuk ke Chrome dan masuk ke akun GitHub saya. Halo pengguna kata-kata, dan inilah GitHub yang saya gunakan menggunakan email Daniel PBB Nona. Lalu kita akan mencoba untuk login menggunakan Google. Kita akan keluar lagi, kita lewati, dan kita akan coba masuk melalui Google. Kita tap Google, di sini ada pilihan email, kita coba saja masuk memakai email Untar. Yap, di sini bisa dilihat kita sudah masuk menggunakan email Untar dengan nama panjang saya sebagai username, dan ketika diklik akan ada email Untar yang masuk. Baik. Jadi ini adalah halaman home-nya yang sudah saya buat. Jadi di halaman home ini saya menambahkan beberapa button ya, dan menu juga agar memudahkan user untuk menavigasi. Di bagian kanan atas itu kan ada gambar ikon kata-katanya. Itu adalah untuk mengarahkan ke halaman profile. Lalu di bagian tulisan bawah halo pengguna kata-kata itu kan ada tulisan 3 hari. Di 3 hari itu akan masuk ke dalam semacam tantangan harian. Lalu dilanjutkan perjalanan mulai belajar itu akan masuk ke dalam sesi mulai belajarnya. Lalu di pilihan belajar saya menambahkan 5 total menu, yaitu papan peringkat, tantangan harian, latihan pengucapan, ganti bahasa, dan flashcard. 5 ini nanti akan dinavigasikan sesuai halamannya masing-masing. Lalu di bagian bawahnya di situ ada halaman statistik, glossarium, profile yang sudah saya tambahkan. Nama saya Muhammad Purnesa Putra Logowo dengan NIM 535240196. Baik, di sini pada project
aplikasi kata-kata, saya mendapatkan bagian membuat leaderboard atau papan peringkat dan tantangan harian. Oke, pertama-tama mari kita lihat papan peringkat terlebih dahulu. Bisa kita lihat pada papan peringkat, di sini kita peringkat 6 karena kita belum mengerjakan sama sekali latihan dan kita belum mendapatkan XP sama sekali. Dan ketika kita mendapatkan XP, peringkat yang awalnya 6, kita bisa naik ke peringkat 1 ataupun 2. Itu saya menambahkan fitur itu. Dan bisa kita lihat pada bagian atas, itu ada weekly yang tadi, sampingnya ada monthly, ada all time, dan tier. Jadi papan peringkat ini bukan hanya keseluruhan saja, tapi ada kategori-kategori yang saya bagi. Dan selanjutnya pada tantangan harian. Di sini bisa kita lihat bahwa kita belum mengerjakan soal sama sekali. Jadi kita bisa lihat XP kita sangat sedikit. Dan di sini saya menambahkan fitur double XP hour. Jadi ketika kita mengerjakan soal, kita mendapatkan XP yang dikali 2 atau double. Jadi kita ambil dulu. Setelah itu kita mengerjakan soal terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah mengerjakan latihan dan bisa kita lihat kita sudah naik ke level 2. Dan mari kita balik ke daily challenge-nya atau tantangan hariannya. Bisa kita lihat di tantangan harian ini progres hariannya sudah 100 plus 100 XP, atau per hari kita batasin itu 100 XP. Dan di sini bisa kita lihat bahwa misi hariannya sudah otomatis keambil atau ke client. Itu ada plus 20 XP, 50, dan 30. Dan mari kita balik ke leaderboard atau papan peringkat. Di papan peringkat bisa kita lihat bahwa dari awal kita itu peringkat 6, sekarang bisa naik ke peringkat 1. Karena berdasarkan XP yang kita dapat, kita sudah lebih unggul daripada yang lainnya. Pada monthly juga begitu, dari peringkat 4 kita ke 3. Pada all time juga kita begitu, dan pada tier kita juga naik peringkatnya. Di setiap kategori kita peringkatnya naik karena XP-nya bertambah. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut. Nama saya Carlos, NIM saya 535240111. Nah, jadi apa aja yang udah saya kerjain? Nah, pertama saya kerjain homepage, terus saya bikin halaman statistik, terus saya juga bikin halaman glosarium, semacam library kayak kata-kata pustaka yang udah kita pelajarin apa aja. Di sini juga ada flashcard. Nah, ada flashcard di sini kayak review kata gitu. Review kata dari yang udah pernah kita pelajarin. Jadi nanti kalau misalnya di halaman lesson, nah ini juga yang saya buat halaman belajar latihan. Nah, nanti di sini bakal dia nge-save kayak kata-kata apa aja yang udah kita pelajari ke glosarium. Glosarium nanti nge-save lagi ke flashcard. Flashcard ini kayak bisa nge-review apa aja kata-kata yang udah kita pelajarin di pustaka di sini. Nah, nanti mungkin saya bisa demoin. Lalu apalagi yang saya buat juga di bagian lesson ini ada tampilan stage-nya lagi di dalamnya. Jadi mekanismenya gini. Jadi buat level ini jadi satu level itu ada 10 stage. Nah, di dalam 10 stage itu masing-masing stage-nya, tiap stage itu ada 3 pertanyaan. Oke. Lalu next-nya saya juga buat pop up level up. Nanti saya akan tunjukkan
Sekarang mungkin saya pertama mulai dari halaman home dulu. Home di sini ada kayak dashboard. Kayak ini streak itu dari daily challenge, tantangan harian. Terus ini kalau kata-kata ini dari glossarium. Terus ada pilihan-pilihannya, opsi di sini semuanya banyak. Nah, lalu ini bisa buat profile. Ini ada bottom navbar, statistik, glossarium, profil, latihan. Itu main-mainnya. Oke, lalu halaman statistik. Nah, halaman statistik ini ada streak juga, ada level, ada XP, dan ada total kata dipelajari. Kalau dipencet ini next ke glossarium. Nah, di sini saya jelasin coba yang glossarium. Di sini kayak dia udah nge-save aja apa-apa aja kata yang udah saya pelajari. Nah, lanjut mungkin di sini kayak saya bisa langsung tunjukin flashcardnya gimana. Saya pencet nih mulai review kata. Nah, di sini kayak ini kata your, Indonesia kamu, katanya kepemilikan. Misalnya kita pilih dikuasai, dia bakal next. Big itu apa? Besar, dikuasai. Misalnya my, anggap saya nggak ngerti nih my itu apa, saya bilang perlu diulang. Hello, halo, kuasai. Ini goodbye, selamat tinggal. Dah gitu. Jadi yang dari kata-kata tadi kita dapat 3 kata baru. Review selesai, cuma sesimpel itu aja sih. Cuma buat review dari pembelajaran yang udah kita pelajarin. Lanjut. Nah, ini bakal tambah 3 kata baru tadi ke sini. Tadi apa? Big. Tadi beberapa itu. Oke. Next mungkin saya bakal lanjut ke latihan pengucapan kali. Yang ini. Nah, pertama dia bakal muncul pop up Flutter app. Boleh nggak dia record audio gitu? Kita enable gitu, kita bolehin. Nah, ini kita bisa lihat di sini kata-katanya adalah door. Kalau misalnya saya pencet mic-nya, dia bakal detect suara kita. Dan saya udah masukin juga kayak misal buat fuzzy matching. Jadi kayak buat dia nge-match suara kita sesuai nggak sama yang diucapkan di sini, door ini. Ada threshold-nya nanti, jadi dia ngecek bisa berapa persen udah mendekati, dia bakal jawab ya atau tidak gitu. Oke, kita coba aja langsung ya. Door. Nah, udah bisa nih. Hebat, pengucapan sangat baik. Anda mengucapkan door, gitu sih. Nah, oke, saya balik aja ke home screen. Nah, next mungkin saya bakal demoin aja langsung buat latihannya gimana. Kita pencet mulai belajar. Nah, di sini pop-up yang pertama kali muncul adalah pilih bahasa. Kita pilih aja bahasa Inggris gitu. Nah, pertama dia langsung mulai masuk ke stage. Ini semuanya ke lock karena belum kita unlock gitu kan. Kita harus mulai dari stage paling awal dulu. Langsung aja mulai. Bagaimana mengatakan hello. Ini arti goodbye kita salahin aja. Terus ini udah selesai. Ini lanjut ke stage. Terus lanjut kita percepat aja. Nah, ini latihannya udah selesai. Terus kita bakal muncul pop-up yang udah memberitahu kita kalau latihannya udah selesai. Kita pencet level up ya. Berarti tadi level 1 udah selesai. Nah, dia bakal muncul level up pop-up. Ya, ini yang saya buat juga ada animasinya, terus ada yang kayak tadi confetti, congratulations gitu. Nah, kita pencet lanjutkan. Selamat level kedua di sini.
Nah, begitu. Selamat malam Pak Johnson, saya Marcos Herman dengan NIM 535240107. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang patch yang saya buat pada project UAS mobile programming ini. Patch yang saya buat di sini adalah patch profil dan setting. Pertama kita ada di patch profil. Patch profil ini di sini ada profil picture-nya, ada logo foto juga yang kalau kita pencet itu nanti bisa mengganti foto. Nah, ini ada juga bar level. Di sini kita cobanya itu sebagai level 2 dan ada kayak perjalanan XP-nya. Di sini 350 dari 500. Ini juga dari riwayat mingguan, ini kayak streak. Jadi ini kita udah login di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kalau udah target harian pada aplikasi ini kita nyetelnya itu 15 dari 30 menit. Kemudian ada di sini ada kayak tampilan ada streak yaitu udah 3 hari. Kemudian ada 120 lebih kata yang dipelajari dan ada rank all time 4 ini didapat dari sini papan peringkat. Nah, kemudian kita ada di sini ada statistik belajar. Kalau kita pencet dia akan berpindah ke statistik. Kemudian ada pencapaian, ini kayak badge, ada level up, ada on fire, dan ada master. Ini lihat semuanya belum bisa diklik karena kita cuma ada 3. Kemudian kita berpindah ke page setting. Nah, di sini kita ada notifikasi belajar, bisa nyala bisa mati, ada tombol edit juga di sini ya buat username-nya. Jadi kalau mau ganti nama bisa username. Ini ada jam pengingat. Ini buat kita ganti jamnya, misalnya jam 1:05. Nah, ini bisa. Tingkat kesulitannya ada pemula, ada menengah, dan ada mahir. Ini ada efek suara. Kemudian ganti kata sandi, ada hapus akun, ada bantuan dan dukungan, ada tentang aplikasi, dan terakhir ada keluar akun. Nah, kalau kita keluar akun, kita akan kembali ke landing page awal. Nah, mungkin saya bisa share semua konsep di sini itu sesuai UI UX, sesuai desain yang udah kami tentuin juga. Yang saya buat ini awalnya kayak gini. Yang sini ini ada logo, ada icon, ada konsepnya, ada color palette yang kita pakai, ada kira-kira kayak konsep dasar desainnya kayak gimana. Di sini kayak ada layout, ya konsep dasar yang di awal aja sih. Nah, kayak gini kira-kira konsepnya.